Silakan Ibu. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang, Bu. Ya, ya. Pak Eko, eh, Alhamdulillah. Sekarang kan saya pada saat head miomnya itu saya udah nggak sakit lagi. Terus Alhamdulillah banget. Waktu itu kan sebelumnya itu kan saya kalau itu pasti ada nggak masuk kerjanya karena saking sakitnya itu kan. Ya, Bu. Nah terus ini kan bulan kedua saya head setelah ngikutin Mobi. Kemarin pas tanggal 25 saat ini kan sedang head itu kok keluar kayak apa sih namanya kayak kantong gitu ya kayak apa sih ayam itu kan suka ada temboloknya itu ya pak ya kantongnya Apa itu yang ya. keluar? Ya. Nah itu pas saya head itu kayak keluar jadi saya tarik gitu ya bentuknya tuh kayak kain jadi pokoknya bentuknya persis kayak kayak kantong begitu. Kantong begitu ya. Itu apa ya pak tapi biasanya kan kalau dulu itu kayak terus saya buka tuh. Jadi melebar gitu biasanya kan kalau sebelum ikut mobil itu keluar kayak gumpalan-gumpalan darah itu kayak marus tuh, Pak. Nah, sekarang kan udah enggak. Pas kemarin itu keluar kayak kayak kantong itu saya juga kaget gini. Oh, gede banget gitu. Langsung ngeret gitu. Cuma saya nggak foto. Cuma saya saking ini tapi enak sih. Nah setelah itu saya keluar head itu jadi kayak kopi tuh hitam 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 gitu. Tapi alhamdulillahnya itu sama sekali nggak merasa sakit. Tadinya itu ya Allah Pak, saya itu kalau ini pokoknya sampai rasanya kepengen diambil aja ini apa namanya sakit Ya, banget Bu, ya, Bu. sampai nggak bisa kerja. Mm-mm. Sekarang sudah Nah nggak sekarang sakit, Bu. itu, hah? Sekarang nggak sakit lagi, Bu. Itu ya Ibu sekarang nggak sakit lagi. enggak, headnya udah nggak sakit lagi, udah biasa aja, udah kalau dulu kan head pasti tiduran aja itu, Berapa hari males biasanya, Bu? ngapa-ngapain. Berapa hari, Bu, biasanya Hmm? kayak gitu? Biasanya begitu sampai 3 harian tuh pada saat itu Oh, di sana. Apa namanya? Cuma ya itu headnya masih lama, tetap lama. Dulu juga kan lama. Nah, yang bulan Juli, bulan Juni ya, ya Juni saya kan ikut dari tanggal 1 Juni ya. Bulan Juni itu saya head itu malah sampai 18 hari. Jadi hari ke-15 saya tetap sholat aja. Nah terus udah bersih tuh 2 hari, head lagi. Nah kemarin bulan Juli tanggal 23 saya udah head lagi. Jadi cepet. ya, baik. Ini saya carikan contoh dari kantong yang Ibu. Maaf, apakah seperti ini, Bu? Sebentar ya, Bu ya. Sebentar ya. Saya nggak tahu, tapi memperkirakan dari gambar-gambar yang saya dapatkan di internet. Apakah ada yang seperti ini, Bu? Yang ini ya, Ini kista yang tulisan Miom ya. iom ya. Kayaknya kayak gitu bentuknya, cuma nggak ada isinya, udah kayak kosong gitu. Kosong ya. Oke. Baik. Ini contoh kantong-kantong miom, Ibu. Nah, dia biasanya menempel pada rahim. Kalau andai kata itu keluar, berarti Ibu luar biasa itu. Kondisi di mana salah satu penyakit Ibu sudah hilang, pergi dia. Tapi ini masih ada benjolannya, masih ada. Itu Pak Eko kan saya lumayan besar tuh ya. Jadi ini benjolan yang di sebelah kanan itu menurut dokter itu kan miom apa sih namanya ya saya lupa. Itu masih ada nih besar. Terus yang di sebelah kiri itu ada juga. Yang sebelah kanan itu kira-kira 14 cm ya. Perasaan saya sih saat ini udah mengecil ya, udah berkurang lah. Tapi memang kalau diraba masih kerasa banget. Ya, kalau saya lihat itu sabar, Bu. Ibu sabar. Ibu sudah memperlihatkan hasil. Kalau andai kata ada kantong miom yang keluar, berarti miomnya satu persatu menghilang. Bukan hanya satu, seperti saya lihat kalau dilihat di gambar ini, itu bisa Berarti terjadi banyak, itu banyak ya. bisa terjadi lebih dari satu. Saya tidak nyebutnya banyak ya, bisa lebih dari satu, ya kan? Oh. Iya saya kaget gini karena bentuk biasanya yang keluar itu kayak marus, kok ini kayak persis kayak kantongan gitu. Saya Nah, seperti ini kaget ya, Bu ya. juga. Ya, Oh, seperti ini ya, Bu ya. yang kayak tadi itu kayak kantongan gitu, cuma saya sobek begitu. Oh, ya, ini seperti ini miom-miomnya, Bu.
Ada miom di sini, ada miom di sana. Sel-sel yang termasuk dalam tumor jinak sebenarnya. Nah, itu juga yang sangat banyak sekali. Memang di Bu, di vagina itu Hah? memang cairan vagina, cairan serviks itu memang dia bersifat asam, Bu. Padahal dalam teori-teori kanker, tumor dan sebagainya yang saya pelajari di Warburg itu, Warburg Effect, itu menunjukkan bahwa kanker suka dengan gula, kanker suka dengan suasana asam, kanker suka dengan keadaan karbon dioksida lebih banyak dalam darah. Nah, kanker tidak suka dengan sebaliknya. Artinya dia tidak suka dengan sesuatu yang di luar gula. Dia tidak suka. Kanker juga tidak suka dengan pH tinggi. Kanker juga tidak suka dengan keton. Kanker juga tidak suka dengan keadaan oksigen tinggi. Nah, artinya karena ibu sudah melakukan syarat-syarat itu, maka mungkin saja miomnya sudah mulai keluar. Maka ibu dicek nanti bu ke dokter ya. Mudah-mudahan kabarnya mengembirakan. Amin, 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 amin. Kabarnya mengembirakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya kan artinya benar. Latihan kita ada manfaatnya, ada gunanya, dan kelihatan hasilnya. Ini Bu Musriati tinggal di mana Bu? Di Tangerang. Oh di Tangerang. Ya, mudah-mudahan ini tanda kabar yang baik. Nah, ini akan saya minta Mbak Ria untuk masukkan ke YouTube nih Mbak. Jadi orang-orang yang udah 2 bulan Bu ya. Sekarang bulan Juli tanggal 30. Ibu mulainya tanggal 1 1 bulan Juni. Juni, 1 Juni. Iya. Tanggal 1 Juni saya masuk. Terus tanggal 24 Juni saya head. Oh ya. Oh ya. Artinya belum tanggal 1 besok baru 2 bulan, Pak. Ya, Ah, iya. Tanggal 1 besok Ibu genap 2 bulan. Sudah hasilnya bagus. Tanggal 30 Juni tahun 2023. Luar biasa, Bu. Wah, Mudah-mudahan lamanya itu ya. Kalau head itu ya Allah sampai lama boneng. ya. Ya sabarlah, Bu. Ini gitu kok Iya, nggak cepat apa-apa aja. sih. Saya tetap nggak apa-apa. Yang penting sekarang intinya saya udah nggak merasa sakit karena yang kemarin itu sampai pokoknya nggak bisa bangun, tiduran aja. Udah kayak orang habis melahirkan aja, jadi tiduran terus. Kata saya Ya, gini, sampai pernah tuh yang pas kejadian tanggal yang lebaran itu bulan tanggal 25-nya itu, Masya Allah kan pulang kampung itu sampai nggak ngapa-ngapain di tempat mertua, nggak ngapa-ngapain kan malu tadi kira pemalas gitu kan, ya Allah pengennya rasanya dioperasi aja itu saking sakitnya itu. Nah kata kakak saya ya, tuh ikut mobil diabetes ya, kakak ya. saya nih, nah coba kamu ikut itu aja gitu kan, daftar tuh di bulan Mei-nya. Cuma Mbak Mary kan nanti kelasnya di tanggal 1 kan kayak itu kan. Kelasnya di tanggal 1 gitu kan. Ya udah saya ikutin kata kakak saya gimana perkembangannya. Iya sih alhamdulillah udah nggak sakit lagi pada saat head gitu. Saya jadi kalau walaupun head tetap masih berangkat kerja. Tadinya kan 2 hari paling nggak saya nggak masuk tiduran aja. Hmm. Ibu, Sampai Ibu Hah? sakit ini sejak kapan, Bu? Sakit nyerinya pada saat datang bulan. Sejak kapan ya? Oh sakit udah lama sih, udah lama. Udah Berapa tahun, Bu? beberapa tahun. Saya kan kisahnya tuh kalau pertama periksa di 2017 itu kata dokter itu kan kista. Ya. Katanya tuh kista tuh. Nah, terus saya daftar cuma hasil apa namanya? eh apa itu, Dok? Dok jadi apa sih namanya? Hasilnya nggak ada. Jadi kata Mbak Mary kan harus ada buktinya yang lab atau apa gitu ya. Lab ya. Akhirnya saya periksa lagi, akhirnya hasil CT scan itulah yang saya lampirkan ke Mbak Mary waktu kemarin itu. Sakitnya udah lama. Nah, Berapa tahun, Bu? alhamdulillahnya punya kakak, yaitu nyaranin masuk ke sini gitu aja sih kemarin. Terus Rasa eh, manfaatnya tuh, Bu? ya, terus gini, waktu periksa kata dokter kan bilang gini, saya jadi semangat, nggak apa-apa Bu, kena mio
gitu kan. Sebetulnya kan setiap wanita ada kecenderungan ke situ gitu ya katanya. Terus nanti juga kalau tapi pas dilihat dari hasil CT scan-nya, saya malah dirujuk ke pindah ke rumah sakit lain. Saya tambah stres lah. Saya dirujuk lagi ke rumah sakit yang lebih ini. Saya jadinya sampai sekarang nih dok, dari rujukan yang ketiga, saya jalanin periksa lagi ke dokter itu. Karena kan Nah, rujukan kan, saya belum jalanin. Jadi saya kayak gini aja, saya mau ngikut orang tua aja kakak saya, coba saya mau ngikutin Mobi aja dulu, saya bilang siapa tahu benar-benar Allah kasih jalan saya nggak sakit lagi, saya bilang gitu. Sampai sekarang saya belum ke dokter sih. Terus eh, eh, tensi saya itu cuma ini apa, paling saya tensinya 107, pernya itu nggak pernah di atas 70, selalu 61 paling tinggi, 63 kayak gitu. Jadi 100 per 63, 107 per 61 kayak gitu-gitu. Terus oh, boleh kalau minum sangobion atau apa? boleh Bu, boleh. Boleh. Itu Oh, kan boleh. nambah darah zat besi itu. Normal tuh, Oke. boleh Bu. Tuh untuk sebenarnya ya tekanan darah tuh beda loh dengan anemia Bu. Hmm, Ibu namanya hipotensi, bukannya hipotensi. anemia ya. Hipotensi itu kekurangan bukan kekurangan tekanan darah. Jadi Oh. bukan karena kekurangan darah. Kalau kekurangan butir darah merah itu namanya anemia. Ibu bisa menggunakan sangobion. Biasanya HB-nya kelihatan di hemoglobinnya. Ibu cek di laboratorium berapa hemoglobinnya. Kalau Biasanya kayaknya rendah, cuma soalnya beberapa kali waktu apa saya ke PMI kan, saya dulu biasa donor, gak ya. pernah bisa, katanya ini melayang-layang kata si mbaknya yang gitu kan, melayang-layang ini nggak bisa kayak gitu. Ya Jadi udah. jadi di PMI itu syaratnya begini, tidak boleh tekanan darah terlalu tinggi, hipertensi, atau Mm-mm, tekanan darah terlalu rendah, mm, hipotensi, tidak boleh. Yang kedua, mm, juga tidak boleh HB-nya terlalu sedikit, hemoglobinnya terlalu mm, sedikit. Hemoglobin itu butir darah merah. Nah, mm, ibu harus cek dulu masalahnya karena apa? Karena kurang tekanan darah atau kurang butir darah merah. Dua-duanya kondisi yang berbeda. Maka ibu harus mm. cek dulu. Ibu sebenarnya kurang darah atau kurang tekanan darah. Beda loh, Bu. Oh gitu. Iya. Ya, Bu ya. Oke. Tapi Eh, saya senang, dengan apa yang disampaikan jadi testimoni ini. Menyemangati teman-teman yang lain bahwa iya. iya, Uh-uh. senang gimana rasanya, Bu? Senangnya kayak apa? Pokoknya ya seneng lah. Yang penting saya tuh saat ini ngerasain nggak sakit. Pokoknya rasain nggak sakit itu seneng. Teman-teman saya di kantor tuh, dokter juga di kantor. Kalau seandainya saya pas lagi head itu, lihat saya tuh takut, pucet kan, pucet. Sampai saya tuh pernah itu Pak Eko, sampai di kantor itu di oksigen, saking kurang ininya. Udah jam berapa itu? Saya jam 9 masuk ke klinik, jam 3 tuh baru bisa bangun. Kalau lagi head kayak begitu, jadi saya udah dikasih nafas. Kata saya benar-benar tersiksa amat kalau pas lagi head itu waktu itu. Lah, Sekarang Ibu, mah udah, Ibu eh, kerjanya di mana kok ada dokternya, Bu? saya di lapas. Oh, di lembaga pemasyarakatan. Ya, saya di lapas. Jadi kalau pas lagi head gitu, lagi head ya gini, udah lemes sampai dikasih itu, udah tidur dulu di klinik. Ibu di Tanah Tinggi ya, Bu ya? Iya di belakang Masjid Al Azom. Saya di lapas anak-anak. Oh, di lapas anak-anak ya, Bu ya. Baik. Nah, jadi kembali Ibu cek, tanya dengan dokter, dok, ini sebenarnya hipotensi atau karena saya kekurangan sel darah merah, hemoglobin. Dicek dulu. Nanti ketahuan, Ibu bagus nggak cocok minum sangobionnya. Karena kalau andai kata cuman kurang tekanan darah, ya Ibu harus diperbaiki tekanannya. Minum airnya lebih banyak atau sedikit dengan menambahkan garam gitu. Kurang mineral Ibu tuh. Oh, terus gini Pak Eko, kan saya kan jadi curcol kayak gini. Jadi saya kan suka ketemu sama teman-teman gini.
kamu ya sekarang kok kurus amat gitu, kecil gitu. Tapi saya kan turun 11 kilo tuh. Ya, ya, Bu. Eh, ih, kurus, udah nggak ini. Emang ngapain? Saya lagi berusaha untuk ngobatin miom saya. Saya kan bilang begitu kan. Terus ya saya ini sih apa namanya diet karbo. Terus gini, ih hati-hati lu ya, makannya protein aja. Lama-lama lu sakit jantung. Ih doanya jelek lu. Enggak, saya amit-amit enggak gitu. Katanya gitu. Jadi gini, ih kok ngomongnya pada kayak gitu ya katanya jantung itu malah nggak bener. Ih dietnya kan masing-masing. Jadi kalau di dokter di tempat saya itu keto juga, tapi dia itu kayaknya apa ya? Tapi tetap gemuk aja sih. Dia saya lihat dokter di saya dokter gigi kan Jadi katanya begini, diet. Tapi saya kok bisa turun gitu kan, tapi kok dia enggak gitu kan. ya, Karena oh kamu itu yang menghasilkan keton ya kata dokter dia. Iya, saya bilang gitu. Cuma kalau teman-teman bilang hati-hati kamu kalau nggak makan kayak karbo, ntar kamu lama-lama kena jantung. Katanya gitu, sambil ditekankan lagi jantung. Aduh, saya ya ya itu Allah, adalah bener-bener. adalah orang-orang kan saya selalu bilang Bu bahwa saya berpegang pada jurnal-jurnal yang namanya informasi kesehatan primer. Nah, teman-teman ibu itu taunya dari mana? Ingat Bu, kita ini adalah satu kelompok intelektual. Saya, ibu, semua teman-teman yang di sini sekarang sudah berusaha menjadi orang-orang yang melek terhadap ilmu-ilmu kesehatan. Dan ilmu kesehatan yang saya larikan di sini adalah berdasarkan jurnal-jurnal, hasil penelitian semuanya. Yang saya sampaikan hampir 100% adalah hasil jurnal-jurnal penelitian para dokter peneliti. Itu saya anggap sebagai informasi primer. Nah, informasi sekunder adalah informasi yang datangnya dari misalnya dari koran yang berbicara orang yang dianggap memang kompeten atau dokter sendiri yang bicara dengan kita kompeten tapi tidak memperlihatkan buktinya hasil penelitian. Itu disebut informasi sekunder. Informasi tersier ya seperti ibu dengan teman ibu tadi. Teman ibu nggak ngerti mengenai pola makan itu, dia tidak pernah melihat datanya, tidak pernah melihat bukti-buktinya, tidak melihat bagaimana cara orang mengerjakannya, tidak mengetahui seluk-beluknya, kemudian sakit jantung. Itu namanya informasi tersier. Seperti orang buta menuntun orang buta. Masuk parit, masuklah parit dua-duanya, Bu. Betul nggak, Bu? Ya, baik, Bu Husni. Saya senang sekali dengan informasi ini. Jadi informasi teman nggak usah dipikirin. Buktinya ibu udah dapat bukti yang bagus toh. Iya itu saya juga saya yang terasa banget saya ini pokoknya saya nggak merasa sakit pada saat head gitu aja sih saat ini. Jadi saya terus terang aja Pak Eko kan kalau misalnya dites ininya saya belum melakukan yang seperti itu karena satu persatu dulu saya oh ya saya saat ini head tidak sakit gitu sih karena kan yang waktu itu yang sangat mengganggu saya itu ya pada saat head itu sampai saya nggak bisa beraktivitas gitu. Iya, Jadi bersemangat saja, saya Bu. terus terang aja belum melakukan. Tapi kalau minum, misalkan mau tidur, minum air yang pH tinggi, bangun tidur pH tinggi, memang saya ini. Tapi kalau untuk tes, eh, oh takutnya saya melihat hasil pH-nya masih rendah, nanti saya stres. Jadinya saya nggak menjalani itu dulu. Mohon Bu. jadi saya belum. Tapi kalau misalkan minum ya itu saya tetap minum. Cuma kalau tes ih saya takut ntar hasilnya jelek. Jadi di sini takut-takut ntar kan kalau takut-takut jadi ntar menaikkan apa gitu. Jadinya udah saya Nah, inikan oh, dulu. Maaf benar, ya. benar, benar. Ya nggak apa-apa, Bu. Jadi gini, kalau menurut pandangan-pandangan saya tadi, Heeh. ingat dengan satu peribahasa yang saya sampaikan, Bu. Anjing Hmm. menggonggong, kafilah menggonggong Harus. juga, Bu. Artinya ya anjing menggonggong kafilah berlalu cuekin aja pikirin iya Bu Iya, jadi ya Bu ya gitu aja. Jadi kalau takutnya saya ntar ditanyain, sekarang pH itu ibu berapa? Saya jujur aja, saya belum melakukan itu. Tapi kalau minum-minum pH yang tinggi, iya saya jalanin. Tapi kalau ngetes nggak mau, saya takut hasilnya jelek. oh Ya itu. nggak apa Ibu harus ngecek Bu cek pH itu nggak anu kok. Semakin kita sering ngecek yang pH itu kan nggak orang sakit karena pH itu nggak langsung kelihatan oh gara-gara pH-nya turun saya langsung sakit hari ini nggak kadang sakitnya berapa bulan kemudian baru sakit Bu.
Jadi Ibu bisa ngecek pelan-pelan setiap hari. Ya, Bu ya? Oke, siap. Ya, baik. Terima Semangat. Ya, Makasih banyak ya, Bu. Selamat, Bu. kasih. ya, Makasih, ya, Pak. makasih Bu.